semoga pendiri daripada masjid ini, yaitu almarhum Haji Muhammad Soeharto dan istri almarhumah Ibu Tin Soeharto, saudara, yang telah berjasa membangun masjid ini. Begitu juga semua orang-orang yang pernah membantu pembangunan daripada masjid ini dan pengelolaannya. Mudah-mudahan dilimpahkan rahmat, barakah, magfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sabar itu ada batasnya, Bung. Jangan sampai semua akhirnya pal-palan kalau kata orang Betawi. Iya deh. Iya. Gua radikal, gua radikal, gua radikal. Akan kita bacakan untuk ayah biologis dan ayah ideologis, karena kita semua yang hadir di sini adalah anak-anak beliau. Pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela, dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. 20 tahun reformasi berjalan tidak membuat negara ini menjadi lebih baik. Kita sering mendengar orang mengatakan enak zaman Pak Harto. Ya tentu saja Mbak, enak zaman sampean. Dulu Soeharto ini cuma sampean tok. Sekarang hampir semua orang itu Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali, walaupun dosanya juga besar. Lillah, maka itu kita berikan apresiasi juga yang tinggi dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pengurus yayasan maupun DKM dari Masjid Jami'at-Din yang telah sudi dan rela, yaitu memberikan kesempatan kepada panitia bersama Reuni 212 untuk menggelar acara di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Mudah-mudahan masjid ini semakin dimakmurkan oleh Allah, diberkahi dengan nur dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Saya difitnah macem-macem, dipotong video sana sini, disangka membela sana membela sini. Saya katakan dengan jelas semuanya, amit-amit 17 turunan. Setelah mendapatkan mandat surat perintah 11 Maret atau Super Semar 1966, pada tanggal 12 Maret 1967, Letjen Soeharto diangkat menjadi presiden kedua menggantikan Soekarno. Dan oleh karenanya, Presiden Soeharto bertanggung jawab menyelamatkan Indonesia dari kehancuran ekonomi dan politik. Berbagai perbaikan, program, dan kebijakan yang dilakukan dapat menguntungkan Indonesia, terlebih mendatangkan dukungan bagi Soeharto karena Presiden Soeharto dianggap mampu mengemban aspirasi rakyat dan membuka jalan bagi tegaknya rezim Orde Baru. Bahkan di masa itu juga Indonesia dikenal sebagai macan Asia. Orde Baru kita punya KUD Pak, nggak ada orang kelaparan di seluruh kampung. Kita punya BUUD, nggak ada orang kelaparan sekampung. Namun, meski mempunyai sisi gemilang yang dinilai mampu memajukan Indonesia, rezim Orde Baru juga menyimpan sisi gelap selama puluhan tahun demi memastikan stabilitas dan kelanggengan rezimnya. Pada akhirnya, Presiden Soeharto yang berlatar belakang militer itu bertransformasi menjadi sosok pemimpin yang otoriter. Bahkan, ia tidak segan-segan menyingkirkan siapapun yang dinilai mengancam kekuasaannya. Sebagaimana menurut Salim Said dalam menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto, dengan kebijakan tangan besi bersarung sutra, secara perlahan Presiden Soeharto dapat mengontrol negara. Hal inilah yang membuat Presiden Soeharto mendapat julukan Presiden si Tangan Besi. Memang itu pemerintahan otoriter, Anda mau menyebutkannya itu demokrasi. Jelas itu bukan pemerintahan demokrasi. Otoriter itu adalah pemerintahan yang tidak demokratis. Gaya tangan besi Soeharto sebenarnya sudah nampak di masa awal ia menjadi presiden. Pada tahun 1967 hingga tahun 1970-an misalnya, pemerintah Orde Baru menangkap dan menahan sebanyak 50.000 hingga 100.000 orang yang dianggap PKI tanpa proses peradilan. Bahkan tak sedikit pula korban melayang atas nama pembasmian PKI atau dalam genosida 1965. Setiap hari Indofood mendapatkan keuntungan dari selisih gandum murah yang diimpor dari Amerika Serikat 1 miliar rupiah. Apa jasanya? Setiap jengkal tanah yang dia bangun jalan pasti di ujung ada usahanya. Apa jasa dia? Apa buruknya Orde Baru?
Buruknya adalah fitnah terhadap keluarga Pak Harto. Beni dan pengikut-pengikutnya, perwira-perwira binaannya, itu ancaman bagi kekuasaan. Jangan termakan dengan fitnah. Insya Allah selama kepala ini masih nempel di badan, tidak akan pernah bisa untuk melepaskan diri dari dinul Islam. Mantan pentolan Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab dan Putri Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto, menghadiri reuni 212 di Masjid Atin, Jakarta Timur pada Jumat 2 Desember 2022. Titi hadir terlebih dahulu bersama rombongan sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat langsung masuk ke dalam ruangan di Masjid Atin. Selamat datang kepada keluarga besar Haji Muhammad Soeharto yang sudah hadir di tengah-tengah kita, kata Sekretaris Majelis Syuro PA212 Selamat Ma'arif yang memandu acara. Selang setengah jam kemudian, Rizik hadir. Ia mengenakan baju gamis berwarna putih dengan surban putih. Rizik pun langsung menuju ruang tunggu di Masjid Atin. Tak hanya Titik dan Rizik, beberapa tokoh lainnya juga tanpa hadir pada reuni 212. Di antaranya Ketua Umum PA212 Abdul Qahar, Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Martak, hingga Ketua Front Persaudaraan Islam Muhammad Alatas. Khusus tahun ini, reuni 212 dipindah ke Masjid Atin dengan berbagai pertimbangan. Acara ini akan dimulai dengan sholat tahajud, sholat subuh berjamaah hingga munajat dan tausiah para tokoh yang hadir. Seperti diketahui, di tengah pidatonya, Habib Rizik Syihab atau HRS mendoakan keluarga besar cendana, dalam hal ini Presiden kedua Republik Indonesia, Haji Muhammad Soeharto dan tim Soeharto, yang telah mendirikan Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada Jumat 2 Desember 2022. Itu lantaran Yayasan hingga DKM Masjid Atin memberikan izin untuk menggelar acara reuni 212 tahun 2022. HRS mengatakan, panitia reuni 212 mulanya berencana menggelar acara di Monas atau Istiqlal. Namun kedua tempat tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang mempunyai kewenangan. Tentunya, semoga pendiri daripada masjid ini yaitu almarhum Haji Muhammad Soeharto dan istri almarhum Ibu Tin Soeharto yang telah berjasa membangun masjid ini, ucap HRS. Tentunya semoga pendiri daripada masjid ini yaitu almarhum Haji Muhammad Soeharto dan istri almarhumah Ibu Tin Soeharto, saudara, yang telah berjasa membangun masjid ini. Begitu juga semua orang-orang yang pernah membantu pembangunan daripada masjid ini dan pengelolaannya. Mudah-mudahan dilimpahkan rahmat, barakah, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Harto juga bisa minta ke Yang Maha Kuasa di sana supaya bisa menolong bangsa ini terlepas dari masalah-masalah yang ada yang kita hadapi sekarang. Selain itu, demi keamanan negara, rezim Orde Baru tidak segan-segan pula menggunakan teror dengan menculik hingga menghabisi nyawa mereka yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban negara. Contohnya, pada tahun 1980-an, pemerintah Orde Baru menerapkan Petrus atau penembak misterius yang menjadi terapi kejut bagi mereka yang dianggap seorang kriminal tanpa asas kemanusiaan dan keadilan. Selama Pak Harto masih jadi presiden, tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarahnya. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Operasi Petrus ini pada awalnya bermula di kota Yogyakarta yang kemudian merembet ke berbagai kota lainnya. Tercatat, jumlah korban Petrus sejak tahun 1980 hingga tahun 1985 mencapai lebih dari 1.000 orang meninggal dunia, baik dengan diculik hingga dihabisi secara langsung. Soeharto menyadari bahwa ini berbahaya Beni, dan Beni memang menunjukkan tanda-tanda mengalihkan loyalitasnya dari Soeharto kepada lembaga ABRI. Nah, ini bagi Soeharto ancaman. Beberapa hari sebelum waktu biasanya Panglima diganti, mendadak Beni diganti.
Walaupun tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, namun Petrus atau penembak misterius ini merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Karena dalam negara demokrasi, seorang kriminal haruslah diproses secara hukum dalam sebuah peradilan dengan tanpa menghilangkan asas kemanusiaan. Baik anak-anak biologisnya yang hadir maupun seluruh anak-anak biologisnya yang hadir. Soeharto pada rezimnya mewariskan hutang yang ditanggung oleh generasi kita itu 1.200 triliun lebih. Ketika NU ikut tahun 71 ikut pemilu, tapi tetap dalam pemilu NU masih berkibar menyaingi Golkar yang pakai kekerasan itu. Begitu banyak keberhasilan yang dicapai oleh Orde Baru yang dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Kita itu dididik Pak Harto 32 tahun untuk menyenangi duit. Begitu juga orang-orang yang membantu membangun daripada masjid ini, dan pengelolaannya mudah-mudahan dilimpahkan rahmat, barokah, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Imbuhnya. Maka itu kita berikan apresiasi kepada kepolisian setempat sampai ke Mabes Polri, saudara. Ternyata semua direspon dengan baik. Bahkan semalam sebelum acara ini dimulai, tim Gegana sudah masuk ke tempat ini, saudara. Setiap pelosok masjid ini, setiap ruang, termasuk mimbar ini, ya semua diperiksa dengan alat-alat detektor. Jangan sampai ada orang jahat meletakkan bom, saudara. Maka semalam tempat ini sudah disisir bersih oleh tim Gegana. Kita berikan apresiasi dan kita berterima kasih. Takbir. Presiden Soeharto 32 tahun jadi presiden, saudara, ditakuti oleh musuh-musuhnya, disegani oleh kawan-kawannya, dikenal galak, saudara, diktator, saudara. Tapi sekeras-kerasnya Soeharto, setiap menggelar Isra Mi'raj, membaca Al-Quran dengan langgam semestinya, saudara. Gak pernah Soeharto mengganti dengan langgam Jawa. Padahal Soeharto sangat Jawa, cinta kepada budaya Jawa, tata krama Jawa. Tapi untuk Al-Quran gak berani sang jenderal untuk merubahnya. Betul? Begitu juga saudara Habibie ketika menjadi presiden, walaupun hanya sebentar, profesor, doktor, insinyur, orang pintar, bisa bikin pesawat terbang, saudara. Tapi kalau kelar baca Al-Quran, gak berani untuk merubah-ubahnya, saudara. Bahwa kerusuhan 988 itu murni rekayasa dan fitnah kepada Pak Harto, yang pada waktu itu Pak Harto telah dekat-dekat dengan Islam dan berani memberhentikan Benny Murdani diganti dengan Faisal Tanjung. Loh, kita kalau mau kecewa, zaman Pak Harto 32 tahun, orang NU itu dipinggirkan paling pinggir. 32 tahun NU dipinggirkan. Namanya tentara yang bikin Golkar itu nindas NU luar biasa. Banyak kiai hilang, banyak macam-macam. Dengan dalih menstabilkan politik dalam negeri, pada tahun 1973, pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai. Tujuannya tak lain adalah agar mudah mengontrol partai-partai, terlebih partai-partai loyalis Orde Baru yang hanya digunakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaannya. Suatu bangsa yang berdemokrasi, tingkat peradaban demokrasinya, politiknya sudah berada pada tingkat demokrasi, dia tidak akan bisa diatur oleh pemerintahan otoriter. Zaman Orde Baru, Pak, kita punya dua fungsi ABRI. Apa yang terjadi? Lurah-lurah di kampung sana semua ada AMD, ABRI masuk desa. Itu yang bikin komunis nggak berani bersuara. Kenapa? Sampai ujung-ujung kampung semua ada ABRI di kampung. Menurut pemerintah Orde Baru, ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa pemerintah sebelumnya disebabkan oleh sistem kepartaian yang banyak yang mengakibatkan mereka sulit untuk bersatu, sehingga banyak pertarungan partai politik yang tidak sehat dan membahayakan. Untuk mengatasi yang dianggap oleh Orde Baru masalah di pemerintahan sebelumnya, di masa Orde Baru, partai-partai politik harus berfusi dalam 3 partai, di antaranya Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Golongan Karya atau Golkar. Ironisnya, kebijakan ini justru semakin memperkuat dan mendominasi kekuasaan Orde Baru.
Potensi ancaman terhadap dirinya tidak datang dari sipil. Sipil nggak kuat. Potensi ancaman itu datang dari tentara sendiri. Padahal Golkar itu dulu adalah partai yang dibikin ABRI untuk mengelola politik di bawah kendali ABRI. Seperti diketahui, Putri Presiden kedua RI, Soeharto, Siti Hadiati Haryadi alias Titi Soeharto hadir di reuni 212 di Masjid Atin, Jakarta Timur. Titi mengaku senang bisa turut kembali berpartisipasi di acara reuni 212 setelah tahun 2016 ia juga ikut serta. Alhamdulillah, saya bisa ikut reuni 212 lagi. Dulu yang awal ikut di tahun 2016, sekarang jadi nostalgia. Kata Titi Soeharto pada Jumat 2 Desember 2022. Menurutnya, antusias jemaah yang mengikuti acara reuni 212 kali ini sangat besar. Sekarang antusias masyarakat atau umat banyak sekali yang datang ke sini, tuturnya. Ya, alhamdulillah saya bisa ikut reuni 212 lagi. Dulu saya pernah, dulu yang awal jadi nostalgia 2016 dulu ya. Alhamdulillah sekarang antusiasme masyarakat masih umat banyak sekali yang datang ke sini. Kita berdoa semuanya diringankan langkahnya untuk datang ke sini, untuk berdoa untuk bangsa kita supaya kita semua bangsa ini terlepas dari penderitaan saya nggak tahu biasanya di Monas, tapi ini panitia minta izin kepada kami dari keluarga apakah bisa dilaksanakan di Masjid Atin dan doanya. Ia mengaku menerima pelaksanaan reuni 212 di Masjid Atin ini dengan sangat terbuka. Biasanya acara reuni 212 di Monas, tapi panitia izin ke kami dilaksanakan di Masjid Atin. Tentu saja kalau untuk berdoa siapapun boleh di sini, Masjid Atin. Kami dengan tangan terbuka menerima, silahkan, tuturnya. Ia pun berpesan para jemaah yang hadir agar bisa berdoa bersama untuk kemaslahatan Indonesia. Titi berharap atas doa bersama ini, tanah air bisa menjadi lebih baik dan terlepas dari penderitaan yang ada. Kita berdoa semuanya, semoga kita diringankan langkahnya agar bisa datang ke sini. Berdoa untuk bangsa kita, supaya bangsa ini terlepas dari penderitaan, ujarnya. Akibatnya, tidak ada satupun partai oposisi terhadap pemerintahan. Mengingat, di masa itu, menjadi oposisi pemerintahan sama dengan menenggelamkan dirinya. Hal ini terlihat dalam pemilu-pemilu yang dilakukan, yang mana orang-orang yang mencalonkan diri dalam pemilu sudah ditentukan oleh pemerintah sendiri. Jadi kita kembali ke Orde Baru bukan sebuah kehinaan. Justru pada saat itu kita menjadi macan Asia. 80 negara mengusulkan kita sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Atau kan anggap dirinya Raja Jawa. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Tidak ada lagi demokrasi Pancasila yang didengung-dengungkan oleh Pak Harto. Pada tahun 1974, saat Perdana Menteri Jepang datang ke Indonesia untuk membicarakan kerjasama tentang investasi Jepang di Indonesia, membuat ribuan aktivis, mahasiswa, dan pelajar melakukan demonstrasi besar-besaran dan long march dari Salemba menuju kampus Trisakti. Ironisnya, pemerintah Orde Baru merespon aksi ini dengan tindakan represif yang brutal. Akibatnya, sebanyak 807 buah mobil dan motor buatan Jepang hangus dibakar massa. Selain itu, sekitar 11 orang meninggal dunia dan 300 orang lainnya mengalami luka-luka. Habis gitu, saking takutnya sama NU, terus dibonsai, dijadikan P3. Jadi semua partai Islam dikumpulkan di situ supaya Pak Harto gampang caranya mengontrol itu. Mungkin ini yang dikatakan oleh Bapak sebelum beliau lengser, bahwa sejarah akan membuktikan apa yang sudah Bapak dan Ibu buat untuk bangsa ini. Mulai mendekati para ulama. Di situ sebenarnya mulai kebangkitan Islam, tapi kemudian dipangkas. Dan siapa yang pertama kali demo turun Pak Harto? Anak muda, lu denger. Kedekatan Rizik dengan keluarga Cendana bukan terjadi kali ini saja. Pada tahun 2017, FPI merayakan milad yang ke-19 di Stadion Sepak Bola Kapuk Kamal, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, sejumlah tokoh menyempatkan diri hadir.
Salah satunya putra Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Kemudian di tahun 2018, Ketua Umum Partai Berkarya kala itu, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, menemui Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab di Mekah. Pertemuan dilakukan saat beliau, Tommy Soeharto, sedang melakukan umroh. Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab mendoakan Partai Berkarya lolos parliamentary threshold dalam pemilihan umum atau pemilu 2019. Dia juga berharap partai nomor urut 7 kala itu menundukkan wakil-wakilnya di parlemen yang akan berjuang membela agama, bangsa, dan negara. Saya berdoa Partai Berkarya yang selama ini setia mengawal hasil Ijtima Ulama lolos parliamentary threshold bersama partai-partai koalisi lainnya. Ujar Habib Rizik dalam pesan video langsung dari kota suci Mekah, Arab Saudi yang ditayangkan saat kunjungan Siti Hardianti Rukmanah dan Siti Utami Endang Adiningsih ke pesantren Markas Syariah di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Rizik juga menyambut gembira kunjungan Mbak Tutut dan Mbak Mami. Demikian putri sulung dan bungsu almarhum Pak Harto itu disapa. Serta jajaran Partai Berkarya ke pesantren Markas Syariah. Dia berharap kelak Partai Berkarya menjadi partai yang berjaya. Kami berdoa Partai Berkarya bisa berjaya, ujar Habib Rizik yang disambut ucapan amin semua yang hadir di depan video layar lebar itu. Sebelumnya dalam sambutan di depan pengurus pesantren Markas Syariah dan sejumlah santri, Mbak Tutut mengatakan kiprah FPI selama ini telah terbukti mengamankan bangsa. Itulah yang membuat saya bangga dan yakin bahwa FPI itu luar biasa, kata Mbak Tutut kala itu. Peristiwa Malapetaka ini dikenal dengan peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 atau Malari, yang mana peristiwa ini merupakan peristiwa kebrutalan pemerintah terhadap para demonstran yang melepaskan asas kemanusiaan. Tak lama setelah peristiwa Malari, pemerintah Orde Baru kembali melakukan tindakan represif dan pembungkaman. Terbukti sebagaimana dalam rahasia-rahasia Ali Murtopo, sebanyak 775 orang ditahan dan sejumlah jurnalis serta beberapa tokoh penting yang terlibat dalam peristiwa Malari seperti Hariman Siregar juga ditangkap tanpa melalui proses peradilan. Tadi sudah saya katakan, ancaman kepada kekuasaan pemerintahan otoriter itu tidak dari sipil. Sipil nggak ada kekuatan apa-apa. Ancaman itu kan dari tentara. Nah, bagaimana supaya tentara tidak menjadi ancaman yang serius? Bikin tentara itu tidak bersatu. Selain dalam peristiwa Malari, menjelang pemilihan presiden, para mahasiswa kembali melakukan demonstrasi pada tanggal 23 Maret 1978. Tujuannya yakni menuntut berbagai masalah serius terkait etika politik yang tidak sehat yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Selain itu, mereka juga mengkritik pelaksanaan kampanye yang dilakukan Presiden Soeharto dan pola rekrutmen anggota legislatif mulai dari DPRD hingga MPR DPR, termasuk masalah pemilihan gubernur dan bupati di daerah-daerah yang dinilai mencoreng nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Pak Harto itu mengajak kita, mendakwai kita supaya kaya, dicontohkan beliau. Selama Pak Harto masih jadi presiden, tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarahnya. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Kemudian pada tahun 2021, tokoh alumni 212 Ustadz Haikal Hasan atau dikenal juga dengan Babe Haikal memimpin doa bersama dalam acara doa 1 abad atau 100 tahun Presiden Soeharto. Dalam doa tersebut, Haikal Hasan mengajak semua yang hadir untuk ikhlas memberikan untuk Soeharto sebagai bapak biologis dan bapak ideologis. Seluruh bacaan hari ini untuk ayah biologis dan ayah ideologis, karena kita yang hadir di sini adalah anak-anak beliau. Seluruh yang hadir di sini adalah anak-anak biologis dan ideologis, kata Haikal pada malam itu. Acara yang digelar bertajuk 1 Abad Presiden Soeharto digelar di Masjid Agung Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Setelah melakukan sholat asar berjamaah dan sambutan pihak keluarga serta pembacaan surah Yasin, tahlil dan tahmid, Ustadz Haikal memimpin doa tersebut.
Dalam doanya, Haikal berdoa agar Soeharto dan Tin ditempatkan di surga. Ya Allah, beri keistimewaan buat mereka berdua di akhirat. Tukarlah semua kebaikan-kebaikan di dunia untuk akhirnya. Tempatkan keduanya di tempat tinggal yang baik dan terbaik ya Allah, bersama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Luaskan jalannya, tempatkan yang paling indah di sisi Allah. Kutip doa Haikal Hasan tersebut. Akan kita bacakan untuk ayah biologis dan ayah ideologis, karena kita semua yang hadir di sini adalah anak-anak beliau. Muliakan mereka berdua di tempat tinggal yang terbaik-baiknya ya Allah, bersama para sahabat-sahabat Nabi dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibat berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para aktivis dan mahasiswa, pemerintah Orde Baru akhirnya merespon kondisi ini dengan serius. Oleh karenanya, pemerintah Orde Baru menempatkan militer ke dalam kampus dan memberlakukan kebijakan normalisasi kehidupan kampus atau NKK. Akibatnya, tak sedikit para mahasiswa yang ditangkap oleh militer. Tidak ada lagi demokrasi Pancasila yang didengung-dengungkan oleh Pak Harto. Habis gitu, saking takutnya sama NU, terus dibonsai, dijadikan P3. Jadi semua partai Islam dikumpulkan di situ supaya Pak Harto gampang. Dengan kesempatan yang mulia ini, ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada siapa saja yang merasa dikecewakan atau tidak terpenuhi harapannya selama 5 tahun ini. Siapa yang pertama kali turun untuk demo Pak Harto pada waktu itu? 4 kampus. Siapa itu? Pertama, Trisakti. Kedua, Atmajaya. Ketiga, Satya Wasana. Keempat, belum. Ini 4-4-nya masih kampus Kristen yang berafiliasi dengan CSIS. Mau apa ini sebenarnya semua? Pak, saya dosen di 8 universitas pada waktu 98. Tindakan pemerintah Orde Baru ini oleh beberapa sejarawan dinilai sebagai tindakan yang mencerminkan pemerintah otoriter dengan tangan besinya. Di lain sisi, untuk melanggengkan kekuasaannya, pemerintah Orde Baru juga kian membungkam pers. Setidaknya, sebagaimana dalam pers di masa Orde Baru, sekitar 12 penerbit media dicabut izinnya, seperti Harian Kami, Nusantara, Mahasiswa Indonesia, hingga The Jakarta Times. Pemberedelan pers ini menurut pemerintah Orde Baru sebagai upaya agar informasi-informasi yang disampaikan dilakukan dengan objektif. Namun, pada dasarnya, hal ini merupakan suatu dalih pemerintah Orde Baru untuk membungkam oposisi dan peringatan terhadap dunia pers. Aneh tahu bagaimana cara turunnya Pak Harto pada waktu itu. Difitnah habis-habisan. Saya dibayar, kami semua dibayar 100 juta rupiah untuk teriak turunkan Soeharto, turunkan Soeharto. Tindakan pemerintah Orde Baru yang dinilai semakin represif dan menampakkan taringnya sebagai pemerintah otoriter, selain terhadap mahasiswa dan pers, rezim Orde Baru juga melakukan tindakan represif terhadap umat Islam. Pada tahun 1984, misalnya, seorang penceramah Tanjung Priok, Jakarta Utara ditangkap oleh aparat karena dianggap memberikan ceramah yang provokatif terhadap pemerintah. Hal ini mengakibatkan massa umat Islam di Jakarta melakukan aksi protes terhadap pemerintahan. Demi Allah, saya tidak terima pada waktu itu. Biar setia dengan Honda Astrea Butut tahun 84. Sementara teman-teman langsung naik kijang kapsul dengan uang sisanya yang banyak. Untuk apa? Mendirikan LSM, meneriakan Soeharto turun, Soeharto turun. Ironisnya, rezim Orde Baru lagi-lagi merespon protes umat Islam ini dengan tindakan represif yang berupa aksi kekerasan. Pada tanggal 12 September 1984 di Tanjung Priok misalnya, aparat kian membalas para demonstran umat Islam dengan aksi kekerasan. Akibatnya, lebih dari 100 orang meninggal dunia serta ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Apa buruknya Orde Baru? Buruknya adalah fitnah terhadap keluarga Pak Harto. Selain itu, 400 orang ditangkap tanpa diadili, termasuk AM Fatwa. Menurut pemerintah Orde Baru yang bertanggung jawab atas kekejaman ini sebagai tindakan terhadap mereka yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan azas tunggal Pancasila.
Tidak pernah bangsa Indonesia sebaik, sehebat menjadi macan Asia pada saat Orde Baru. Selain peristiwa Malari, peristiwa Tanjung Priok, dan berbagai peristiwa kerepresifan rezim Orde Baru, peristiwa lain yang tak kalah kejamnya juga terjadi di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, seperti peristiwa Santa Cruz yang terjadi di Dili, Timor Timur atau Timor Leste pada tahun 1991, hingga peristiwa kerusuhan 27 Juli 1966 atau Kuda Tuli yang terjadi di Jakarta. Berbagai peristiwa dan tragedi yang mewarnai masa rezim Orde Baru mencerminkan bahwa pemerintah Orde Baru merupakan pemerintah yang otoriter. Bahkan, proses politik pada masa pemerintahan Soeharto juga sangat tidak transparan dan bersifat nepotisme, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Akibatnya, masyarakat menilai bahwa rezim Orde Baru mengabaikan demokrasi dan kebebasan dalam berpendapat hingga tidak adanya pembelaan hak asasi manusia.